Tes. Suara masuk. Suaranya masuk nggak ya? Enggak. Tes. Langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari yang cerah ini. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat, Koordinator Program Studi D3 Transportasi, Bapak Vivian Karima Desi, STMP. Yang terhormat, Dosen Pembimbing Program Studi D3 Transportasi, Universitas Negeri Jakarta, Ibu Siti Sahara, SPD MPD, serta kepada para peserta yang telah bergabung dalam tausiah online di bulan Ramadan pada sore hari ini. Di bulan Ramadan ini, program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta mengadakan kegiatan dengan tema Sejadah Serentak Jadi Berkah yang terdapat 2 agenda di dalamnya. Untuk agenda pertama, yakni tausiah yang dilaksanakan pada sore hari ini, dan agenda kedua itu ada kegiatan kemanusiaan, memberikan donasi dan juga sembako kepada orang yang membutuhkan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021. Bagi para peserta yang telah bergabung dalam Zoom ini yang ingin berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan ini, dapat mengirimkan donasinya melalui Instagram kami, BMP_transportasi UNJ. Selanjutnya, saya Hana Huriah yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini, dan sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni adalah pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat pembacaan tema dan perkenalan penceramah, kelima ceramah dan sesi tanya jawab, keenam pengumuman door prize, ketujuh doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hisham Al-Ghazali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Hisham Al-Ghazali. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua BEM Transportasi Universitas Negeri Jakarta kepada Saudara Hendaru Putra Panurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada sore yang cerah ini kita bisa dapat bersama-sama menyaksikan acara Gemar Ramadan Transportasi 2021 yang diselenggarakan oleh BMP Transportasi. Di sini saya tidak ingin menyampaikan banyak hal. Saya hanya mengharapkan dengan diselenggarakannya acara Gemar Ramadan Transportasi ini bisa menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengharapkan teman-teman semua bisa benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini. Saya hanya menyampaikan itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hendaru Putra Panurat atas sambutannya, dan selamat datang juga kepada Ibu Siti Sahara selaku dosen pembimbing program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta. Mungkin langsung aja untuk Ibu Siti Sahara, SPD MPD, untuk memberikan sedikit sambutannya untuk sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menyelenggarakan gradasi yang sebenarnya pada tiap tahun ini menjadi kegiatan rutin dari BEM. Suara Ibu kedengaran ya? Kedengaran kan? Iya, kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Ibu harap kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kalian selaku mahasiswa D3 Transportasi. Adapun kegiatan ini juga bisa menjadikan ladang amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk bisa menjadi amal jariah kita sendiri. Ibu rasa cukup. Sukses untuk acaranya. Semoga banyak yang berpartisipasi dan tidak ada kendala baik itu pun sinyal, jaringan ataupun apapun. Terima kasih sebelumnya kepada panitia, mahasiswa yang telah hadir juga dalam acara ini ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sahara atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan ketiga dari
Ketua Pelaksana Gemar Ramadan Transportasi Universitas Negeri Jakarta, kepada Saudara Taufikur Rahman Bakir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita masih bisa menjalani sehari-hari dengan sehat walafiat. Tak lupa yang saya hormati Pak Fian selaku Kaprodi, Bu Sahara selaku dosen pembimbing, para alumni yang telah hadir, teman-teman BEM, dan seluruh anggota yang telah berkontribusi untuk acara ini. Mungkin saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi, terutama yaitu bagi panitia BEM yang telah menjalani acara ini hingga akhir. Yang kedua, kepada alumni tentunya aja yang sudah mendukung dan menyupport acara ini, baik dana maupun pikiran. Dan yang terakhir, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mengizinkan acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Pelaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana Gemar Ramadan Transportasi 2021. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya merupakan acara inti dari Tausiah Ramadan pada sore hari ini dengan tema menumbuhkan rasa kemanusiaan pada generasi milenial untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Habib Umar bin Helmi Alwi Al-Hinduan. Dan acara ini akan dipandu oleh Saudari Nurhulwah Putri. Kepada Saudari Nurhulwah Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Hana Huria. Selanjutnya, saya Nurhulwah Sadela Putri yang akan memandu jalannya tausiah sore hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita sambut pengisi tausiah pada sore hari ini, yakni Habib Umar bin Helmi Alwi Al-Hinduan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala jaddil Hasan wal Husain. Sayyidina wa sayyidukum. Habibuna wa habibukum. Syafi'una wa syafi'ukum nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alim amma ba'd. Hadratul mukarram wal mukarram,
sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ibu dosen ya. Ibu dosen? Ibu dosen Siti Zahra dan semua anggota-anggota atau anak-anak mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu karena kebodohan Al-Fakir sendiri tidak mengetahui nama antum-antum semua. Semoga yang hadir pada sore hari ini Allah nggak keluarkan kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala telah merontokkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengijtimakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya, khatamun nabiyyin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, kita membahas yang pertama adalah pentingnya memahami ilmu dalam generasi milenial. Kenapa kita penting untuk mempunyai ilmu? Kenapa kita penting untuk memahami ilmu? Nabi Muhammad SAW bersabda, yang sudah kita dengarkan, sering kita dengerin. Apa kata Nabi? Talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin, wa muslimah wa fi riwayatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Kenapa kita sudah mempunyai ilmu? Ada seorang pepatah Arab yang berkata, kalau kita hidup di dunia tidak mempunyai ilmu, seperti diibaratkan kita lagi naik kapal di tengah laut, tapi nggak ada nahkodanya. Nyampe apa enggak? Nggak bakal sampai. Kita hidup di dunia harus mempunyai ilmu. Yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad, ilmu apa? Ilmu itu banyak. Ilmu itu luas. Ada ilmu santet. Ya. Wow, banyak sini. Ada lagi ilmu matematika, ilmu teknik ya. Di sini berbagai banyak fakultas semua yang hadir di sini. Banyak ilmunya. Tapi yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting kudu kita punya adalah ilmu agama. Di sini dituliskan betapa pentingnya kita mempunyai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Qala amirul mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berkata pemimpin para orang-orang mukmin pada zaman itu yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul. Kata Sayyidina Ali. Ilmu itu menjagamu. Ilmu menjagamu. Kalau kita nggak punya ilmu, contoh aja ya. Kalau kita nggak punya ilmu, berarti kita sering ikutan tawuran di jalanan. Nah, ini hati-hati. Buat anak-anak muda khususnya. Ya. Anak-anak mudi sekarang juga pada begitu tuh. Mau tawuran juga mau ikut-ikutan kayak laki. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau dia nggak punya ilmu, ya begitu. Dia nggak punya ilmu, akhirnya dia mabuk-mabukan. Dia nggak punya ilmu agama, akhirnya dia berani narkoba. Dia udah narkoba, akhirnya mati. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia tahu ilmu agama, di sini disebutkan tadi, al ilmu ya harus suka. Ilmu itu menjagamu. Kalau kita punya ilmu, kita pasti tahan. Nggak boleh tawuran. Kalau kena bacok, lewat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau kita punya ilmu, wah mabok nggak boleh, haram. Kenapa haram? Nggak boleh, nggak baik buat badan kita. Nggak baik. Wah, akhirnya ditahan sama dia. Karena dia mempunyai ilmu. Narkoba, dia mau punya ilmu. Ya, tadi jadi bapak pakai, dia nggak pakai. Karena dia mau punya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, semuanya lewat mati. Orang yang berjalan di atas bumi tidak memakai ilmu, tidak mempunyai ilmu, dianggap mayat. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Karangan Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji berkata, orang yang jalan di atas bumi tidak mempunyai ilmu agama, hukumnya mati. Hukumnya mati. Nggak dianggap dia sama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aja nggak dianggap, apalagi di akhirat.
Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah pentingnya kita mempunyai ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita udah pasti ikut-ikutan. Anak-anak ngetren zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang udah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Betul? Betul? Pergaulan kurang baik, pergaulan bebas. Berapa banyak anak perempuan hamil di luar nikah? Banyak ya? Banyak. Berapa banyak anak-anak laki sekarang pada bunuh diri, putus cinta. Iya. Dia tidak ingat dengan cinta pertamanya dia, yaitu ibunya. Ya. Coba bayangkan orang-orang yang sering tawuran. Nih, kali aja ada yang di sini. Dengerin. Orang yang sering tawuran. Coba, Habib minta pikirin orang tuanya. Pikirin orang tuanya. Gimana kalau seandainya kalian kena bacok? Apakah kalian tidak memikirkan orang tua? Gimana sedihnya itu orang tua? Atau sebaliknya, kalian membacok orang. Apa manfaatnya orang? Ada manfaatnya orang? Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Hati-hati. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala berkata dalam kitab Faidul Mukhtar, "Man la yuhibbul ilm la khair fihi." Barang siapa yang enggak cinta, kalau orang udah nggak ada kebaikan dalam dirinya, jauhin, ngapain temenin? Ya. Simpel, kita mau cari teman itu simpel. Kalau kita mau cari teman yang baik, kita lihat. Contoh, siapa namanya? Daru. Kita pengen lihat Daru. Daru ini orangnya baik apa enggak? Lihatnya temannya. Ya Pak? Taufik orangnya Masya Allah. Berarti Daru juga kelar. Ya. Kelar. Kita lihat saudara, kita lihat temannya, kalau temannya baik. Karena jangan diremehin. Teman ini berpengaruh sangat besar. Ya. Teman ini berpengaruh sangat besar. Berapa orang yang rajin, berapa banyak orang rajin dalam menuntut ilmu, gara-gara teman jadi malas. Banyak apa banyak? Tapi juga sebaliknya, berapa banyak orang yang malas, dia berteman dengan orang yang rajin, akhirnya dia juga ikut rajin. Nah, itu berpengaruhnya, teman itu sangat besar dalam berpengaruh. Berpengaruh yang sangat besar bagi diri kita, bagi kehidupan kita, itu sangat besar kita kalau kita berteman. Apalagi kita berteman dengan orang-orang yang alim, kita berteman dengan orang-orang yang pintar. Kalau ngapain kita berteman dengan orang yang nggak punya ilmu? Nggak ada manfaatnya bagi diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang mempunyai ilmu, kita bisa tanya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak tahu persoalan agama, kita tanya sama teman, bisa jawab. Alhamdulillah kita jadi tahu. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita nggak berteman dengan orang-orang yang nggak ada ilmunya, nggak bakal ada ilmunya juga kita. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Itu adalah pentingnya kita mempunyai ilmu. Jangan kita nyesal kita taklim itu. Dalam bahasa Arab ta'lim, mencari tahu. Kita taklim, belajar ilmu agama. Jangan dikira ini ilmu agama ini sepele. Enggak sepele sama sekali. Jangan takut miskin. Kadang orang mau ngaji, orang pesantren, apa segala macam, ngapain sih lu ngaji? Ngapain sih lu pesantren? Lu mau jadi apa nanti? Banyak yang ngomong gitu. Banyak. Tapi pertanyaannya gini, berapa banyak orang S1, S2 tapi dia nggak kerja? Apakah kuliah menjamin? Apakah kuliah atau sekolah atau kerja itu menjamin kita jadi orang kaya? Tapi kalau kita belajar ilmu agamanya Allah, qala Nabi Muhammad SAW, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jal, qafallahu ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Nabi SAW. Man tafaqaha fi dinillahi azza wa jal, barang siapa yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan dengan sabar, qafallahu ma ahamma, maka Allah bakal mencukupi apa-apa yang dibutuhkan. Gitu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia mendapatkan rezeki yang enggak diduga-duga. Itu mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dirinya dia baik, wa yufaqihu fid din, maka dia carilah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pentingnya kita dalam memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita. Dalam kitab Sohbatuz Zubat itu disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang
yang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan ilmu. Setiap orang yang melakukan perbuatan, yang mengamalkan perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, dia nggak mempunyai ilmu. A'maluhu mardudatul la tuqbalu. Amalnya tersebut, amal-amal yang dikerjakannya tersebut mardud, tertahan. La tuqbalu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya amal-amal kita diterima oleh Allah? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada suatu cerita begini. Pada zaman itu ada seseorang yang sedang berjalan dari suatu kota ke kampung. Dia memakai pakaian yang rapi. Pakai pakaian yang sangat rapi. Pakai koko, pakai peci, pakai sarung. Atau pakai pakaian kayak Habib. Pakai gamis, pakai imam rapi. Dia datang ke suatu desa, dia datang ke suatu kampung. Di kampung tersebut ada orang yang lagi meninggal. Di kampung tersebut ada orang lagi meninggal, tapi nggak ada yang bisa mandiin. Nggak ada yang bisa mandiin. Akhirnya bingung nih. Keluarga mayat ini bingung. Bagaimana caranya kita memandikan mayat ini? Di kampung ini nggak ada yang bisa mandiin. Di kampung ini nggak ada yang bisa mandiin ini mayat. Bagaimana? Tahu-tahu itu orang tadi datang. Yang tadi pakainya rapi, datang lewat. Nah, itu aja. Itu Ustadz kali. Panggil. Ustadz, minta tolong Ustadz. Padahal dia ini nggak tahu apa-apa. Dia ini nggak tahu apa-apa, cuma pakainya doang rapi. Pakainya rapi. Tapi dia gengsi. Udah dibilang Ustadz. Dia ngomong nggak bisa, malu. Akhirnya ya udah ya. Dia masuk ke kamar mayit. Dia masuk ke tempat mayit, pemandian mayit. Nah, ini orang bingung. Keluarganya tunggu di depan. Dia gimana ini mandiinnya? Ya. Dia lagi ngangkat mayatnya. Ketika dia ngangkat mayatnya jatuh. Jatuh ke saluran air, dibawa sama air. Nganyut. Kalau bahasa sini ngambang. Ya. Ngambang tuh di bawah air. Nah bingung nih, ya Allah, astagfirullahaladzim, gimana ini? Sedangkan keluarganya nungguin di depan. Ustadz udah belum? Ustadz udah belum nih? Pas dibuka, dia keluar. Masya Allah. Kenapa Ustadz? Apa? Ini mayat wali dari wali-wali Allah. Tadi malaikat turun, langsung ngambil. Padahal mayatnya ngambang. Itu adalah orang yang kagak mempunyai ilmu. Contohnya. Itu contohnya. Makanya ini salah satu contoh buat kita terus semangat dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau menuntut ilmu agamanya Allah, nggak ada ruginya kita bagi. Kita sama sekali sampai kita mati nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nabi Muhammad SAW sabda, "Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'u." Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya. Buat siapa? Buat para orang penuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan mau kalah. Para pejabat, para pemerintah, dia senang ketika jalannya itu diserbitkan dengan karpet merah. Kita sebagai para penuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya, kita juga bangga karena malaikat membentangkan sayapnya buat kita jalan sebagai orang penuntut ilmu. Paham? Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelum kita bahas ini, kita bahas yang pertama itu Habib mau tanya, apa itu takwa? Ada yang tahu? Lu harus bertakwa. Nah, takwa itu apa? Itu taat, beda lagi. Takwa apa? Takwa itu adalah mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Setelah itu Habib sekarang tanya lagi, apa ciri-ciri orang bertakwa? Ini ilmu sangat penting. Ya, ini ilmu dasar tapi dilupakan. Ya. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Ciri-ciri orang bertakwa dalam huruf kalimat takwa itu ada ta, qaf, waw, ya. Pertama tak. Tak itu apa? Tawadu. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Orang yang rendah hati, nggak sombong. Dia punya ilmu, dia nggak sombong. Dia juara 1 di kampus, nggak sombong. Nyantai aja. Tuh. Tawadu. Ciri-ciri orang bertakwa. Yang kedua, abista qaf. Qanaah.
Orang qanaah itu dia yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu qanaah. Qanaah dalam Islam itu bersyukur. Kalau Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi. Sesungguhnya orang yang bersyukur bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah mengkufuri, dia bakal mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur aja, orang yang dikasih makan jengkol tiap hari bersyukur aja. Itu orang qanaah. Ya, dikasih makan stik tiap hari alhamdulillah, ya. Orang yang dikasih motor CBR 2,5 alhamdulillah, dikasih alhamdulillah. Syukur dia sama Allah Subhanahu wa taala. Adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kok ketiga? Wow. Wow itu waro. Ketiga waro. Waro itu adalah sifat yang berhati-hati. Sifat berhati-hati dari hukum syubhat. Hukum syubhat itu contoh bahasa sininya hukum yang remang-remang masih. Hukumnya masih belum jelas, haram apa halal. Di waro itu menjaga dari perbuatan yang syubhat. Waro itu menjaga dari perbuatan yang syubhat, jaga dari perbuatan yang masih remang-remang hukumnya. Atau contohnya kayak gini, kadang nih kita sekarang nih, kadang ya pasti pada ngerasain, bu tadi udah wudu apa belum ya? Kalau kita belum wudu berarti kita belum bersuci. Kalau kita udah wudu berarti kita udah. Nah, berarti kalau dia lupanya, gua udah wudu apa belum ya? Jawabnya belum. Waro, jaga, itu ngejaga. Jaga dari yang, kalau misalkan kita udah nggak yakin, oh udah wudu, pas lagi pertengahan sholat, ingat, oh iya belum wudu. Udah apa dosanya? Ya, batalin, wudu. Wudu'un wajibun. Nah, ya. Nah, batalin. Gitu. Tapi kalau misalkan sholat, kalau sholat, orang belum sholat, tapi pasti udah wudu dong. Ya kan? Sholat ya, pasti juga wudu. Nah, jawabannya, udah sholat. Udah sholat belum tadi ya? Oh, ya udah. Seandainya lupa, inget ya, oh iya, waktu itu belum sholat. Kok udah kelar? Dia nggak dapat dosanya, nggak jatuh dosa di situ. Itu waro. Yang terakhir, yakin. Kudu yakin. Yakin sama apa? Yakin sama Allah Subhanahu. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam surat Astagfirullahaladzim, lupaan ya. Udah sering kita dengar bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah nggak manggil ya ayuhan nas? Bisa aja. Banyak ngomong ya ayuhan nas. Tapi kenapa di sini, di surat ini, di ayat ini, Allah menyebutkan ya ayyuhallazina aman. Kenapa nggak ya ayuhan nas? Kenapa nggak ya ibadallah? Tapi ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kalian juga. La'allakum tattaqun. Kepada kalian untuk bertakwa. Itu dia. Jadi orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disamakan juga dengan bulan ampunan. Ya. Bulan ampunan. Nabi besar Muhammad SAW sabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Itu kata Allah Subhanahu kata Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan status dalam keadaan beriman. Wa ihtisaban itu dan benar-benar dia berpuasa dengan benar-benar dia minta pahala sama Allah. Dia berpuasa dengan status iman. Berarti kita nggak cuma nahan lapar sama haus. Benar-benar dijaga semuanya. Imanan, wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosanya dia yang telah lalu dan yang akan datang. Itu keutamaan dari
bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaannya sangat banyak, bulan maghfirah. Ya, juga disebutkan juga bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bulannya Quran. Unzila ilaihil Quran fi syahril Ramadan. Diturunkannya Quran pada bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah istijabah. Diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Itu kata baginda. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemarin kita udah lewatin. Di bulan Rajab kita diharuskan, kita dianjurkan untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahri, kata Nabi Muhammad, bulanku. Sya'ban bulanku. Kenapa? Karena di situ di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diturunkan ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita kemarin bulan Syawal disunahkan, bukan disunahkan lagi, dianjurkan untuk selalu senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, war Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sangat mulia ini bulan. Ini bulan Ramadan sangat mulia. Rukun Islam yang mulia setelah sholat itu adalah bulan Ramadan. Anda sekarang ada pengen tanya, kita sholat itu buat siapa? Buat diri kita sendiri, ya kan? Zakat buat diri kita sendiri, ya kan? Terus haji buat diri kita sendiri. Tapi kenapa puasa ini buat Allah? Iya, kita sholat nggak pernah kan masuk ke kamar mandi. Kita puasa masuk kamar mandi nggak batal, ya kan? Ya, kenapa? Karena ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ke-36, pembahasan tentang kitab Asraris Syam, bab tentang rahasia-rahasia puasa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ke-36, di situ disebutkan kullu hasana bi asyri amsalihha illa syam. Setiap perbuatan baik di bulan Ramadan itu bakal dibalas, ya, diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan 10 kebaikan minimal. Bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kebaikan. Satu perbuatan baik, ngasih makan kucing ke satu aja, itu dibalas 10 minimal. Ila sab'imi'ah, sampai paling banyak 700 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kali. Illa siyam, kecuali berpuasa. Nah, kok berpuasa enggak? Ya. Kok berpuasa enggak? Di bulan Ramadan kita berbuat hal baik satu kali dibalas minimal paling banyak 700. Tapi kenapa puasa enggak? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu bagian dari aku. Wa ana ajizi bihi, dan aku bakal langsung ganti kepada dia secara langsung. Bi ghairi hisab, tanpa ada batasnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berpuasa. Khususnya di bulan Ramadan. Bulan maghfirah ini. Jangan di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menambah ibadah kita, bukan mengurangi ibadah kita. Emang udah tradisi khususnya di Indonesia ini. Bulan Ramadan datang, sarung berantem. Iya, Pak, iya. Alhamdulillah min zalik. Ya. Kata itu, tambahlah ilmu kita. Tambahlah ibadah kita. Khususnya di bulan Ramadan.
Baik. Ya. Ada lagi bahasannya. Oh, satu lagi. Tadi gue ngomongin bersedekah. Buat kalian semua yang hadir di sini, ini ada hadis Nabi. Biar kita tambah giroh kita. Biar kita tambah semangat kita untuk bersedekah. Kalau Nabi, mana qasa min malin, bal yazdad. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersedekah dari hartanya, disedekah nih dari hartanya. Contoh 100.000, duit kita cepet, kasih 100.000. Jangan takut habis. Apa kata Nabi? Bal yazdad. Bakal bertambah dan bertambah. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad. Masa iya Nabi bohong? Anda pernah ngerasain? Pernah banget Anda ngerasain. Anda nggak kerja. Kerjaannya cuma ngajar sama jualan. Udah. Ngajar dan jualan. Udah. Itu kerjaannya. Dakwah lillahi ta'ala. Suatu ketika, Anda pernah jalan, ngelihat anak kecil. Anda paling nggak tega kalau ngelihat anak kecil jalan raya. Paling nggak tega. Jualan tisu. Banyak kan di lampu merah biasanya kan. Ya. Om, beli tisu saya om, saya belum makan dari pagi. Atau bohong, nggak tahu nggak, tapi Anda langsung nggak tega udah. Duit Anda cuma ada 100.000 ya. Balik, ya Allah beras belum ada di rumah. Umi belum minum obat nih, belum beli obat nih. Gimana ya? Bismillah deh, ya Allah ganti. Itu tips. Setiap kita mau keluarin sedekah, keluarin ikhlas. Tapi kalau kita meminta ganti sama ya Allah ganti ya. Itu tipsnya. Bukan kita ikhlas, kita minta sama Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Itu disuruh kita sama Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada aku, gue bakal kasih lu. Bahasa kitanya begitu. Lu doa sama gue kasih ke lu. Ud'uni astajib lakum. Ya. Minta kepada aku bakal kasih kepada kalian. Ya. Kalau kita pengen dikasih, doa kita digabulin sama Allah Subhanahu wa taala, jangan hal yang sepele. Kalau kita pengen dihargain oleh Allah, kalau kita pengen dihargain sama orang, kita hargain orang-orang yang nggak dihargain sama manusia. Contohnya, ada yang punya contoh? Kalau kita pengen dihargain sama orang, kalau kita pengen dihargain sama Allah Subhanahu wa taala, hargain orang-orang yang nggak dihargain sama manusia. Contoh tukang sapu jalanan contoh. Ya. Pernah apa enggak? Ente umur berapa? Ente 20. Selama 20 tahun. Ente di jalanan. Pernah apa enggak? Jalan. Ente lagi jalan pagi-pagi. Ente sapa itu tukang sapu jalanan yang biasa pakai baju oranye. Pak sehat pagi Pak. Pernah apa enggak? Hah? Pernah enggak? Itu orang nggak ada harga dirinya bagi manusia. Tapi itu manfaatnya banyak itu orang. Tukang sapu. Kalau nggak ada tukang sapu, jalanan berkotor. Jakarta lagi. Hargain tukang sapu. Berhenti lagi jalan, berhenti, kasih dia makanan. Itu, Anda dengar cerita dari cerita Syekh Ali Jaber. Almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menempatkan beliau di surganya Allah. Lagi Anda jalan di suatu jalan, Anda ngelihat tukang sapu, Anda tawarkan. Pagi Pak, gimana paginya? Ditanya misalnya Jaber, biasa aja, kata tukang sapu. Nah iya, lagi nyapu, capek itu orang. Ini Pak, makanan. Ya Allah, kata tukang sapu apa? Saya selama 18 tahun jadi tukang sapu, baru sekali saya dikasih makanan sama orang, dihargain sama orang. Gitu. Kalau kita pengen dihargain sama Allah Subhanahu wa taala, kita sedekahin orang. Bal yazdad. Bakal bertambah. Kita lanjutin tadi ceritanya, ketika Anda udah ngasih tuh anak kecil 100.000, udah Anda bingung nggak punya duit lagi. Tapi Anda ikhlas datang, ya Allah, gimana nih? Ya kan? Oh, ya Allah, minta. Malam itu juga ada orang ngundang Anda ceramah. Balik lebih 5 kali lipat balik. Itu dia. Balik, jangan takut kita kehabisan duit.
Kalau kita udah berurusan dengan agama, berarti hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa ya? Tuhan. Tuhan ini nggak dikira-kirain, kita udah nggak bisa. Otak kita ini nggak nyampe. Allah tuh gimana nggak bisa? Apa? Kita cuma disuruh i'tiqad, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang bisa Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ala haji hiniyah wa likulli niyatin shalihah wa li hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman dan hadirin sekalian, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung on mic dan on cam ya, atau menulis di kolom chat. Ompong, bang, Ompong. Ini Habib saya nelpon aneh, bilang aneh lagi zoom. Ya, oh. Ada tanya? Boleh. Salah satu tindakan mengganggu orang yang tidak berpuasa. Karena negara mayoritas muslim dan sepakati menjalankan mengganggu yang minoritas. Kalau kita nggak ganggu ini nggak boleh. Tapi kita jangan ngelihat dari hukum, kita ngelihatnya dari adat. Adat kita khususnya buat muslim di Indonesia, bangunin sahur pakai. Ya, berarti kalau di sini kita masuknya toleransi. Setiap hari Minggu, apakah kita keganggu jalannya? Ganggu dong macet. Ya udah. Tidak, ini masalah yang tidak usah dipermasalahkan sebenarnya. Karena mereka juga pasti paham. Nggak mungkin juga keganggu. Ini udah biasa soalnya. Ya. Paham. Tapi kalau selain bulan Ramadan, haram. Selain bulan Ramadan, begitu haram. Ganggu orang, hukumnya haram. Zalim. Tapi ini dikhususkan bulan Ramadan. Kenapa dibilang boleh? Karena emang udah bulan. Orang setiap malam pasti hidupin malam tuh di bulan Ramadan. Dan orang-orang non-muslim paham semua, sepakat. Paham. Di Lebanon juga begitu. Syekh Ali, Syekh Ayub. Kemarin anak ketemu orang Lebanon. Namanya Syekh Ayub. Itu dicerita di Lebanon juga begini, toleransi juga begini, tapi umat Islam juga diusik juga gitu. Tapi mereka paham, setiap datangnya bulan Ramadan dia juga senang, dia bisa pahamin kita. Setiap datangnya Natal kita juga tahu katanya, dia mau berisik silahkan, karena itu emang bulannya mereka. Dan sekarang bulan kita adalah ada yang bertanya lagi? Baik, Bib, ini di kolom chat ada Assalamualaikum, saya Nadila, izin bertanya. Zaman sekarang ilmu dapat kita akses dengan mudah di sosmed. Lalu bagaimana cara agar kita tahu bahwa ilmu tersebut adalah benar, sesuai ajaran agama, jika pada sebelumnya kita sama sekali belum mengetahui tentang ilmu tersebut. Kemudian, mungkin Habib bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya anak-anak muda, untuk senantiasa bersedekah tanpa harus takut kekurangan harta sedikit pun. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Ya. Ini pertanyaan bagus. Kita khususnya anak muda sering lihat Instagram pasti, sering lihat TikTok apalagi. Ya. Tapi di Instagram, di TikTok, kadang di Twitter, kadang juga ada tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu, betul. Tapi di sini pertanyaan, ini benar apa enggak? Ya nggak sih? Ini benar apa enggak? Terus gimana caranya biar kita lebih tahu? Kita belajar, kita buka sebanyak-banyaknya di Instagram, di YouTube, di Twitter, di TikTok, buka tuh, hafalin,
Kalau perlu dicatat. Udah catat semua? Bagaimana caranya bikin saya yakin ini? Datangin guru. Kelar. Datangin guru. Tanya sama guru. Karena juga ada ceritanya juga nih begini. Cerita Rasulullah nih. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Anta wa abi finnar. Ente sama bapak gue di neraka. Nah, di kalau orang-orang ngeliat nih, bapaknya Nabi aja neraka, ya kan? Masa bapaknya Nabi neraka? Nggak mungkin. Tapi di situ berkatanya begitu. Anta wa abi finnar. Kamu dan bapakmu di neraka. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah Abi Lahab yang di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dulu maksudnya. Tabayun. Minta pencerahan sama guru-guru ini maksudnya apa ya? Apakah ini benar apa enggak? Oh ini benar, oh ini enggak. Tanya sama guru, jangan malu. Kita tanya sama guru, insya Allah jawabannya ada semua. Insya Allah. Mungkin itu. Ada lagi? Yakin. Motivasi bersedekah. Tanpa takut kekurangan. Kita agamanya apa? Islam punya Tuhan namanya. Islam punya Nabi namanya. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tadi ngomong, mana qasamin malin bal yazdad. Barang siapa yang bersedekah dari hartanya, bal yazdad. Bukan berkurang, tapi bertambah. Karena gini, kita umat muslim, masa yang nggak percaya sama Nabi sendiri? Ya, yakinin perkataan baginda Nabi besar Muhammad, dengan i'tiqad, dengan benar-benar yakin, insya Allah, Allah juga balikin nanti duit kita. Tapi tipsnya begitu tadi. Tipsnya begitu. Ketika kita bersedekah, duit kita pas-pasan, ya Allah, ini balikin ya. Gitu. Ya Allah balikin. Ya Allah, Allah yang ganti semua. Ya Allah ganti, ya Allah balikin ya, ganti. Jatuhnya nggak ikhlas. Bukan. Ikhlas banget kita kasih ke orang. Tapi Allah kan mintanya ke kita apa? Allah minta ke kita apa? Kayak gini contohnya. Orang tua minta ke anaknya biar apa? Lalu kalau mau minta duit bilang apa? Ya nggak? Itu baru orang tua gimana Allah? Ya, itu baru orang tua gimana Allah? Nggak apa-apa. Berharap cuma hanya kepada Allah, bukan manusia. Apa? Oh enggak, itu beda. Namalah amalu ini ya. Ya Allah nih, buat ini ya Allah kasihan banget. Ya Allah ganti ya. Terserah Allah, dia mau ganti bagaimana? Terserah Allah deh. Dan kita sedekah. Kita biar Nggak apa-apa banget. Aneh sedekah, bukan sedekah ya, ke guru anak Habib soalnya. Habib nggak boleh nerima sedekah. Itu adalah ya emang syarat. Habib itu syarifah atau sayyid nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh. Sedekah kalau hadiah boleh. Kalau hadiah boleh. Kita mau sedekah. Siapa nggak ada guru ya Allah, ya udah hadiahin dah. Guru, karena dengan guru kita tahu Tuhan kita siapa. Laulah murafi ma'araf. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal siapa Tuhanku. Hadiahin guru. Ya Allah nih, guru nih buat guru. Hadiah uang, sarung, kayak apa segala macam. Jangan itu balik ya lebih. Ini anak-anak belakang sering. Ini anak-anak sering banget. Bib doanannya juga. Rokok, udah sombong pakai rokok ya. Duit ke ya. Enggak, canda. Doain, doa guru di stage menjawab. Jarok. Doa. Apa lagi? Nggak ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, ada yang tanya.
Baik, Pipi, selanjutnya ada lagi nih, setiap doa akan dikabulkan di bulan Ramadan. Apakah jika kita meminta hal yang haram dalam hukum Islam akan dikabulkan? Kayak contohnya berdoa agar mendapatkan pacar. Berdoa, apa namanya? Setiap doa akan dikabulkan di bulan Ramadan. Apakah jika kita meminta hal yang haram dalam hukum Islam akan dikabulkan? Kayak contohnya itu mendapatkan pacar gitu. Kita meminta doa di bulan Ramadan kan dikabulkan. Tapi kita meminta yang Haram. berarti jawabannya apa? Nggak boleh. Ya itu jawabannya udah dijawab. Haram kan? Nggak boleh. Kan digabulin, Beb. Ya, digabulin juga mikir-mikir. Kadang kita doa nih. Kadang nih kita doa ya. Kadang kita doa ini. Ya Allah, kan Allah katanya nggak boleh doa. Kok nggak dikabul-kabulin ini? Pernah nggak ngerasa begitu? Pernah nggak merasa gitu? Contoh ya. Contoh. Ini dah yang ada aja. Contoh, nih. Kalau gitu, ini ada kayu garu ya. Masuk nggak? Tahu nggak? Nih. Masuk apa enggak? Ini doa. Ini kita. Ini kita dalam sini. Ini doa kita. Allah pasti gabulin. Allah pasti kasih setiap hari Allah itu kasih kita jutaan rahmat kepada kita. Rahmat Allah banyak, manusia, nafas segala macam, iman, sehat. Itu rahmat dari Allah. Doa kita dikabulin juga, taruh. Tapi stuck, nggak bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena diri kita masih sering melakukan hal-hal yang haram. Perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita rubah dikit-dikit, pelan-pelan kebuka akhirnya. Coba apa nggak? Itu punya anak. Kalau juara satu, bapak beli mobil. Tiba-tiba nggak naik. Lin. Baru orang tua gimana? Assalamualaikum, Afwan Ustaz, saya ingin bertanya syarat sah puasa kan berakal. Kalau kita naik motor tapi nggak pakai helm, puasanya sah nggak? Berarti orang nggak pakai helm nggak berakal ya? Itu cuma melanggar. Itu cuma melanggar sih. Kayak gini deh ya contohnya. Nggak apa-apa nih jawab. Pokoknya tanya mana yang aneh-aneh nggak apa-apa. Insya Allah dia jawab. Ada senang lalu. Contohnya sih gini aja. Nah, kayak kita sholat. Alhamdulillahnya sholat itu, syarat sah sholat itu nggak mesti pakai bahasa Arab. Nggak mesti kita paham bahasa Arab, tapi kita pakai bahasa Arab ngomongnya. Tapi kadang kita nggak ngerti. Cuma baca aja deh. Ya kan? Seandainya syarat sah sholat bahasa Arab kudu ada, bagaimana? Susah nggak? Hah? Kayak begini deh. Kayak begini, tapi kita tetap diterima. Ya, tetap diterima. Kita nggak dijadiin rukun itu. Kita kadang bergerak nggak berasa. Lebih dari 3 kali yang harus batal, tapi kita nggak tahu. Jadi sah. Jadi sah. Ya. Kayak contoh, gini nih. Kita laki ya, khususnya. Sama orang tua, jangan ngerokok loh ya. Tapi di luar, ya gitu aja udah. Ya, jawabannya ada masing-masing dirinya dah. Tapi ada step by step. Contoh, Habib, Becky jatuh. 1, 2, 3. 3, lebih. Step by step. Kalau kita step by step mau lebih dari 3, mau sampai 1000 kali nggak? Syarat saya sholat. Makanya kadang pernah nggak lihat di masjid, yang sholat gini nih. Mau jutaan kali juga nggak batal dia. Nggak batal. Karena dia ini pergerakan anggota badan yang kecil. Anggota mata. Nggak dipuluh kan gitu. Dipuluh kan gitu. Nggak batal. Karena
Anggota badan yang kecil itu mau kita gerak mau pakai berapa kayak nggak bakal batal. Yang batal itu anggota badan yang besar, tangan, gini, kepala, kaki. Kalau jari sih enggak. Jari enggak. Jadi anggota yang kecil. Kalau misalnya Nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Ceritanya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ali radhiyallahu anhu. Itu mereka berdua itu benar-benar cerita yang sangat romantis itu mereka berdua. Iya. Saling mencintai tapi tidak bisa mengungkapkan. Iya. Karena kita manusia nih, dengerin. Kita manusia ini bisa siapapun orangnya kita pilih untuk kita cintai, orangnya siapapun bisa. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang untuk kita miliki. Karena cinta tak harus miliki. Ya Allah, doain saya sayang sama dia, saya suka sama dia. Doain biar dia jodoh saya. Apa-apa. Karena cinta itu anugerah. Cinta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara cinta itu kalian jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cintanya kalian kepada wanita, cintanya kalian kepada lelaki, seakan-akan cintanya kalian itu semua karena Allah. Kalau kita cinta udah karena Allah, insya Allah Allah bakal gampangin semuanya. Cinta itu gampang. Cinta itu bisa tumbuh dengan karena satu kata. Tapi cinta tidak akan pernah bisa mati dan tumbang karena satu kata. Kalau kita cinta, ngelihat orang yang ngapain kayak indah aja ngeliatnya. Iya nggak sih? Ngeliat laki ini. Ya Allah, habis wudhu cakep banget. Pakai baju hitam. Cakep. Padahal nyekir apa segala macem, bolong-bolong bajunya apa. Tapi ngeliatnya indah aja udah. Karena dia udah cinta. Itu kata Imam Syafi'i. Orang kalau udah cinta buta. Iya, buta. Ngeliat yang ini orang berbuat hal yang nggak baik. Tapi dia cinta, ngeliatnya baik aja deh. Jadi baik gitu ngeliatnya. Tapi kalau orang udah benci, biar kata ente sejuta kali perbuatan hal yang baik, nggak bakal dilihat, ente bakal tetap dibenci. Mungkin dari teman-teman para belum tahu, mungkin ada yang belum tahu ya, yang dimaksud cinta karena Allah itu mana gitu kan? Kita cinta sama seorang yang karena Allah. Maksudnya jangan melupakan Allah. Cinta karena Allah ini ibadah. Kita nikah ini ibadah ya. Ibadah. Nikah ya tapi ya. Nikah. Daripada laku dah. Amin dong. Cinta karena Allah. Apapun lakuannya kita harus disandarkan kepada Allah. Contoh mau berhubungan intim, maaf. Ada doanya. Allahumma jadi minasyaitan. Marodzaqtan. Doa semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar-benar cinta karena Allah. Nggak bakal dipisahin insya Allah. Kecuali dipisahkan dengan aja. Ya, insya Allah. Cinta karena Allah. Serahin semuanya sama Allah. Ya Allah, demen-demen cewek, datengin sama orang tua. Bismillah, saya dengan niat baik pengen ngelamar anak bapak, anak ibu. Ditolak, aib. Aib buat keluarga perempuan. Agamanya bagus. Hartanya masih kurang. Tapi agamanya top. Datang minta orang, ditolak, aib. Makanya kan kata Nabi kan, paling bagus maharnya, paling bagus maharnya itu yang paling sedikit. Mahar mas sedikit aja, setelah itu baru. Ya, kan bakal ngejalanin diri sendiri. Kenapa? Tadi kan katanya nggak boleh nolak itu. Ada syarat. Ya, agamanya nggak baik. Itu syarat pertama. Agamanya nggak baik. Tukang mabuk, tukang narkoba, tukang zina, wajib tolak. Tapi kalau dia udah berubah, 100% dia berubah, dan agamanya udah bagus, aib. Bisa dong. Karena kan takut kan dia misalnya udah berubah nih
suatu saat nanti pasti bakal ngelakuin hal yang pernah dia lakuin dulunya? Enggak juga. Tergantung teman. Kalian bisa istiqomah, bisa fokus. Kalian bisa gagal fokus karena teman. Kalau laki fokus, bisa fokus. Dia gagal karena teman dan karena perempuan. Perempuan juga karena teman dan dengan laki. Itu bisa gagal fokus semua itu. Nggak bakal bisa fokus. Ya. Ada lagi nih, Bib. Apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala atau dengan niat agar rezeki semakin lancar? Apa itu termasuk syirik? Dan apa hal itu mengurangi keikhlasan? Enggak. Itu hal baik, malah. Nggak syirik. Kan kita mintanya sama Allah, bukan sama yang lain. Syirik itu kalau kita menyekutukan Allah. Kayak contoh, datang ke dukun. Wah, itu syirik banget. Ya. Kalau nggak, dia percaya sama setan, itu syirik namanya. Tapi kalau misalkan, ya Allah, ini buat ini segala macam, Allah yang ganti. Niatnya tetap jangan apa yang kita lupain Allah dah. Kita terus bersandarkan kepada Allah SWT. Assalamualaikum Bapak Habib, saya mau bertanya bagaimana hukumnya melaksanakan sholat tarawih, sholat malam, sholat subuh maupun sholat yang lain dalam keadaan mengantuk. Dan apakah sholatnya diterima? Harus itu salah. Untungnya ngantuk itu nggak ditulis rukun. Allah baik sama kita. Rahmatan lil alamin tuh Allah sama kita. Iya. Seandainya Allah ngerukunin ngantuk itu di sholat, nggak bakal ada yang khusyuk, nggak ada yang bakal diterima sholat kita. Ya. Insya Allah diterima. Sah, insya Allah. Tapi kalau misalkan dalam kita ngantuk apa segala itu hukumnya makruh, lebih bagus ulang, lebih bagus. Tapi nggak diulang nggak apa-apa. Tapi lebih bagus ulang. Ya nggak khusyuk. Ulang. Enggak, bukan ulang sholatnya. Ambil rakaat yang paling sedikit, kayak gini. Wah, tadi rakaat keempat apa ketiga ya? Ambil yang 3. Ambil yang paling dikit. Sujud sahwi. Nanti di akhir sujud sahwi. Tahu sujud sahwi? Enggak, belajar ya. Kita belajar ya. Ini rumah di mana? Jauh. Lumayan lewat sini ya. Ini gampang banget jalannya padahal. Jadi sholatnya nggak harus diulang, tapi lebih bagus diulang. Gitu. Hukumnya makruh. Ngantuk kan, nggak gitu. Khusyuk kan jatuhnya, nggak khusyuk jatuhnya. Nah, alhamdulillah khusyuk ini nggak dijadiin rukun juga sama Allah. Seandainya khusyuk dijadiin rukun sama Allah, nggak ada yang sah sholatnya. Mana ada yang bisa khusyuk gitu ya. Ya Allah, tadi cewek cakep amat. Sholatnya gitu. Ya Allah, duit tadi kurang berapa ya? Coba ente kehilangan apapun, ini sholat inget. Sholat inget, insya Allah. Baik, pertanyaannya saya tutup. Baiklah, itu dia penjelasan dan pemaparan dari Habib. Semoga bisa menjadi titik terang dan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan hadirin sekalian. Selanjutnya, saya akan membacakan notulensi mengenai pembahasan kita pada sore hari ini. 1. Mempunyai ilmu sangat wajib. Ilmu memang banyak, tapi yang perlu kita pelajari yaitu ilmu dalam agama. Kita belajar ilmunya Allah dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan mencukupi apapun. Kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua itu takwa, menjauhi larangan dan menepati perintah. Ciri takwa yaitu tawadu, rendah hati, qanaah, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga itu waro, sifat berhati-hati dari hukum yang remang-remang. Yang terakhir itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya itu keutamaan bulan Ramadan. Berpuasa dengan status iman, berharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan segala dosanya. Kemudian bulannya itu bulan Quraat. Terus yang terakhir adalah Ramadan adalah bulan mulia. Perbuatan baik di bulan Ramadan akan
akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan minimal. Kemudian ada sedekah. Kalau kita ingin dihargai oleh Allah, hargai dahulu orang-orang yang dihargai, yang Terima kasih kepada moderator, Saudari Nurhulwah Putri. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk teman-teman, bisa on cam dulu sebentar. Akan di screenshot oleh panitia. Tunggu dulu, ada yang baru join. Ayo boleh di screenshot ya teman-teman panitia. Satu lagi. Udah. Di slide berikutnya. Sebentar. Udah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan sampailah kita ke rangkaian acara yang terakhir, yaitu pengumuman door prize. Untuk nama yang disebutkan nanti bisa langsung chat ke kolom komentar. Dan untuk pemenang door prize untuk sore hari ini adalah Nadila Febriani, terus ada Hisham, dan Amalina Sujiani. Untuk nama-nama yang disebutkan nanti boleh hubungi panitia di grup atau langsung chat di kolom komentar. Dan selamat untuk para pemenang door prize, dan terima kasih untuk seluruh para hadirin yang sudah mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah meramaikan acara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama MC dan dia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita tutup kegiatan sore hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Para hadirin boleh meninggalkan room.